Hai semuanya. Kepemimpinan seringkali kita bayangkan sebagai seseorang yang berdiri di depan banyak orang, memberikan instruksi atau memotivasi timnya. Gambarannya selalu tentang memimpin orang lain. Tapi tahukah Anda, sebelum kita bisa benar-benar memimpin siapapun, apalagi sebuah tim besar atau bahkan sebuah organisasi, ada satu langkah krusial yang sering terlupakan, memimpin diri sendiri. Ini bukan cuma soal mengatur jadwal atau menetapkan tujuan pribadi, jauh lebih dalam dari itu. Ini tentang sebuah seni, sebuah proses berkelanjutan yang membentuk siapa kita di hadapan tantangan, godaan, dan bahkan kesuksesan. Jika kita tidak menguasai seni ini, bagaimana mungkin kita bisa berharap orang lain akan mengikuti jejak kita, atau bahkan sekadar mempercayai arah yang kita tunjukkan? Memimpin diri sendiri itu ibarat membangun fondasi sebuah rumah. Rumah itu adalah hidup kita, dan fondasinya harus kuat kalau kita mau rumah itu berdiri kokoh. Fondasi ini dimulai dari pemahaman mendalam tentang nilai-nilai pribadi kita. Apa yang paling penting bagi kita? Apakah itu integritas, kejujuran, keadilan, atau mungkin inovasi dan keberanian? Nilai-nilai ini adalah kompas batin kita. Mereka menentukan keputusan apa yang kita ambil, bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain, dan bahkan bagaimana kita bereaksi terhadap situasi yang sulit. Tanpa mengenal nilai-nilai ini, kita akan mudah terombang-ambing, membuat keputusan yang tidak konsisten, dan pada akhirnya kehilangan arah. Bayangkan saja seorang kapten kapal yang tidak tahu bintang utara. Dia mungkin akan terus berlayar, tapi tanpa tujuan yang jelas. Mengenali nilai-nilai ini butuh waktu dan refleksi. Kita harus bertanya pada diri sendiri, apa yang akan saya pertahankan bahkan ketika itu sulit? Apa yang membuat saya bangga? Jawaban-jawaban ini akan menjadi pilar pertama kepemimpinan diri kita. Setelah nilai-nilai, seni memimpin diri sendiri berlanjut ke disiplin diri. Ini mungkin terdengar klise, tapi disiplin adalah tulang punggung dari segala pencapaian. Disiplin bukan hanya tentang memaksakan diri melakukan sesuatu yang tidak kita suka. Lebih dari itu, disiplin adalah komitmen untuk melakukan apa yang perlu dilakukan, bahkan ketika motivasi sedang rendah atau godaan lain datang. Ini berarti kita harus mampu menunda kesenangan instan demi tujuan jangka panjang. Contoh paling sederhana adalah bangun pagi untuk berolahraga, padahal kasur terasa begitu nyaman. Atau menyelesaikan laporan yang membosankan alih-alih berselincar di media sosial. Disiplin juga berarti konsistensi. Tidak ada hasil besar yang dicapai dari upaya sesekali. Kita harus secara konsisten mengambil langkah-langkah kecil menuju tujuan kita, hari demi hari. Tanpa disiplin, rencana sebaik apapun hanya akan menjadi angan-angan kosong. Orang yang mampu mendisiplinkan dirinya sendiri adalah orang yang menunjukkan kepada dunia bahwa mereka serius dengan tujuan mereka. Dan ini adalah kualitas yang secara alami akan menarik rasa hormat dan kepercayaan dari orang lain. Bagian penting lain dari memimpin diri sendiri adalah manajemen emosi. Kita semua punya emosi, itu wajar. Marah, kecewa, frustasi, senang, sedih, semuanya adalah bagian dari pengalaman manusia. Namun seorang pemimpin diri sejati tidak membiarkan emosi mengendalikan mereka. Mereka mengenali emosi yang muncul, memahami penyebabnya, dan memilih bagaimana mereka akan merespons. Ini bukan tentang menekan emosi, tapi tentang mengelolanya. Bayangkan Anda sedang dalam situasi yang membuat frustasi. Reaksi spontan mungkin adalah berteriak atau menyalahkan orang lain. Namun seorang yang terlatih dalam manajemen emosi akan berhenti sejenak, menarik napas, dan berpikir tentang respons yang lebih konstruktif. Mungkin itu berarti menyampaikan keluhan dengan tenang, mencari solusi, atau bahkan mengakui bahwa mereka membutuhkan waktu untuk menenangkan diri sebelum bertindak. Kemampuan untuk tetap tenang di bawah tekanan, untuk tidak membiarkan kemarahan atau ketakutan mengaburkan penilaian, adalah indikator kuat dari kedewasaan dan kontrol diri. Orang lain akan merasa aman dan nyaman berada di dekat seseorang yang bisa mengendalikan diri mereka sendiri. Karena mereka tahu bahwa orang tersebut tidak akan meledak secara tiba-tiba atau membuat keputusan yang impulsif. Selain itu, refleksi diri adalah inti dari memimpin diri sendiri. Ini adalah kebiasaan meluangkan waktu untuk meninjau kembali aksi, keputusan, dan pengalaman kita. Apa yang berjalan baik? Apa yang bisa diperbaiki? Pelajaran apa yang bisa diambil dari kegagalan? Refleksi diri memungkinkan kita untuk belajar dari kesalahan kita, mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan, dan merayakan keberhasilan kecil. Ini seperti seorang seniman yang melihat kembali karyanya, menemukan goresan yang bisa diperbaiki, atau warna yang bisa dipercantik. Tanpa refleksi, kita beresiko mengulangi kesalahan yang sama berulang-ulang. Ini juga membantu kita mengembangkan kesadaran diri yang lebih tinggi, memahami kekuatan dan kelemahan kita, serta bagaimana kita dilihat oleh orang lain. Refleksi bisa dilakukan dengan berbagai cara, menulis jurnal, meditasi, atau bahkan hanya sekedar berjalan kaki sendiri dan merenung. Yang penting adalah meluangkan waktu untuk ngobrol dengan diri sendiri,
jujur tentang apa yang terjadi, dan berkomitmen untuk menjadi lebih baik. Selanjutnya, kesehatan fisik dan mental tidak bisa diabaikan dalam kepemimpinan diri. Tubuh kita adalah wadah untuk pikiran dan jiwa kita. Jika wadahnya rusak, bagaimana kita bisa berfungsi dengan optimal? Ini berarti memprioritaskan tidur yang cukup, makan makanan bergizi, dan berolahraga secara teratur. Banyak pemimpin seringkali mengorbankan kesehatan mereka demi pekerjaan, berpikir bahwa itu adalah tanda dedikasi. Padahal, itu justru merugikan. Tubuh yang lelah dan pikiran yang kabur tidak akan mampu membuat keputusan yang jernih atau memimpin dengan energi. Sama halnya dengan kesehatan mental. Kita harus sadar akan tingkat stres kita, mencari cara untuk mengelolanya, dan tidak ragu mencari bantuan profesional jika diperlukan. Seorang pemimpin yang sehat secara fisik dan mental akan memancarkan energi positif, menunjukkan ketahanan dan menjadi teladan bagi orang lain untuk menjaga kesejahteraan mereka sendiri. Ini adalah investasi jangka panjang untuk efektivitas kepemimpinan kita. Kemampuan untuk belajar dan beradaptasi juga merupakan pilar penting dalam seni memimpin diri sendiri. Dunia terus berubah, dan apa yang berhasil kemarin mungkin tidak berhasil hari ini. Seorang pemimpin diri sejati menyadari hal ini dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Mereka terus mencari pengetahuan baru, terbuka terhadap ide-ide baru, dan tidak takut untuk mengubah arah jika diperlukan. Ini berarti membaca buku, mengikuti kursus, mendengarkan podcast, atau bahkan hanya sekedar belajar dari pengalaman orang lain. Beradaptasi juga berarti tidak terpaku pada cara lama, bahkan jika itu adalah cara yang nyaman. Ini tentang berani keluar dari zona nyaman dan mencoba hal-hal baru. Orang yang bisa memimpin dirinya sendiri akan selalu mencari cara untuk tumbuh dan berkembang, karena mereka tahu bahwa stagnasi adalah musuh kemajuan. Mereka tidak takut mengakui bahwa mereka tidak tahu segalanya, dan mereka bersedia untuk terus belajar sepanjang hidup. Dan yang terakhir namun tidak kalah penting adalah memiliki tujuan dan visi yang jelas untuk diri sendiri. Mengapa kita melakukan apa yang kita lakukan? Apa yang ingin kita capai dalam hidup? Visi ini memberikan arah dan makna bagi semua tindakan kita. Tanpa visi, kita bisa saja bekerja keras tapi tanpa tahu kemana tujuan akhirnya. Ini seperti mendayung perahu sekuat tenaga tanpa peta atau kompas. Kita akan lelah, tapi tidak pernah sampai ke tujuan yang berarti. Visi pribadi ini haruslah sesuatu yang menginspirasi kita, sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri, dan sesuatu yang memberikan dampak positif. Ketika kita memiliki visi yang jelas, kita bisa membuat keputusan yang selaras dengannya, mengidentifikasi prioritas, dan menginspirasi orang lain untuk bergabung dalam perjalanan kita. Kepemimpinan diri adalah tentang membangun kehidupan yang kita inginkan, bukan hanya menjalani kehidupan yang kebetulan terjadi. Jadi bisa kita lihat bahwa seni memimpin diri sendiri itu kompleks, berlapis, dan membutuhkan komitmen yang serius. Ini bukan hanya serangkaian tips dan trik, melainkan sebuah filosofi hidup. Ketika kita mampu menguasai nilai-nilai, mendisiplinkan diri, mengelola emosi, merefleksikan tindakan, menjaga kesehatan, terus belajar dan memiliki visi yang jelas, barulah kita siap untuk memimpin orang lain. Orang akan tertarik kepada kita bukan karena jabatan atau kekuasaan, melainkan karena integritas, konsistensi, ketenangan, dan semangat kita. Mereka akan melihat bahwa kita adalah orang yang mampu mengendalikan diri sendiri, orang yang tahu kemana tujuan mereka, dan orang yang layak untuk diikuti. Pada akhirnya, kepemimpinan sejati mulai dari dalam, dari kemampuan kita untuk menjadi pemimpin terbaik bagi diri kita sendiri. Itu adalah perjalanan seumur hidup, tapi setiap langkahnya adalah investasi berharga untuk diri kita dan untuk dampak yang ingin kita ciptakan di dunia.